Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsyah Feriantami, mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial dalam penggunaan aplikasi Smart PLS untuk mengolah data skripsi atau tesis. Baiklah, saya mulai saja. Jadi yang pertama itu kita harus mempunyai aplikasi Smart PLS 40. Kalau misalnya belum ada aplikasi ini, maka bisa di-download di Google atau di Chrome. Kemudian kita bisa tampilkan dulu data. Oke, jadi di sini ada data mentahnya dalam bentuk Excel, teman-teman. Jadi kalau data mentah dalam bentuk Excel ini, kita harus rubah dulu ke bentuk CSV. Caranya gampang, tinggal kita klik file, lalu kita simpan sebagai atau save as, lalu buku kerja ini kita klik dan kita ganti menjadi CSV. Nah, setelah terganti, tinggal kita simpan. Setelah tersimpan, dia datanya akan berbentuk seperti ini. Ini sudah berbentuk kode-kode seperti ini ya. Wah, sekarang kita buka dulu aplikasi PLS-nya. Jadi tampilan dari aplikasi PLS itu seperti ini ya teman-teman. Untuk memulai mengolah datanya, kita tinggal klik New Project, lalu kita tulis namanya. Misalkan namanya di sini kita buat latihan membuat PLS. Lalu kita klik Create. Nah, lalu akan ada tulisan import data file dan create model. Nah, yang pertama kita klik itu import data file dulu ya, teman. Ini kita klik. Lalu kita import data CSV kita tadi. Jadi, ini PLS Smart 4 ini dia hanya bisa membaca file dalam bentuk CSV. Makanya tadi waktu di awal video kita harus mengubah file Excel menjadi file CSV. Ya, kita import aja langsung. Ini datanya berbentuk seperti ini. Yang kita perlu perhatikan di data ini adalah tabel missing ini, teman-teman. Jadi apabila tabel missing ini sudah nol semua, berarti ini datanya sudah terisi semua dan tidak ada yang kosong. Tapi apabila di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya, itu berarti ada data-data di tabelnya yang kosong. Jadi kita harus lengkapi dulu data-data di tabel tersebut, baru bisa kita import datanya. Nah, karena ini datanya sudah nol semua, berarti ini sudah lengkap ya. Jadi tinggal kita import aja, kita import. Lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian, kita back. Setelah kita back, kita klik model. Kita lanjutkan, kita klik model. Di model tipenya kita ganti menjadi PLSN. Lalu model name-nya kita ganti namanya misalnya kerangka konsep penelitian. Lalu kita klik save. Setelah itu muncul data seperti ini. Nah, data seperti ini akan kita apakan? Akan kita gambar di yang putih ini. Akan kita gambar. Cara gambarnya bagaimana? Cara gambarnya itu tinggal kita klik aja. Kita klik S1 sampai S5. Jadi ini kan ada 4 variabel ya teman-teman. Ada variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y1. Jadi kita tinggal klik variabel X1 titik 1 sampai variabel X1 titik 5, kita pencet shift, lalu kita tekan kursor ke bawah, lalu kita klik kiri dan kita tarik, lalu lepaskan. Nah, di sini akan kita ganti dulu ya, namanya alpha ini tadi kita ganti. Jadi ini tadi kan X1. X1 ini variabel kepemimpinan. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Terus kita pindahkan lagi, tekan shift, lalu X21 sampai X2.5 kita tekan, tahan, lalu tarik dan lepaskan.
Nah, lepaskan di sini, X2-nya kita ganti dulu nama jadi lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Oke, sudah kita enter, kita pinggirkan dulu ke sini. Lalu X3. X3-nya kita tekan shift lagi, lalu X3.1 sampai X3.5 kita blok, kita tekan, tahan, lalu lepaskan di sini. Oke, X3 ini kita buat stres kerja. Oke. Nah, ini kita buat dulu aja ya, nanti bisa kita rapikan. Lalu tadi udah nih X1 sudah, X2 sudah, X3 sudah, yang belum berarti Y1. Kita buat lagi, tahan, tarik, dan lepaskan. Y1 ini kita buat menjadi variabel kinerja. Oke. Nah, ini udah jadi kerangka konsep kita, gambar kerangka konsep kita. Jadi tinggal kita rapiin aja ya teman-teman. Jadi ngerapiinnya itu mudah, tinggal kita klik kanan. Nah, di sini bisa kita rubah tulisannya ke atas, bisa rubah ke bawah, bisa rubah ke kiri, bisa rubah ke kanan. Nah, ini kayaknya aku akan rubah ke atas aja, biar kelihatan rapi, lalu yang di bawahnya kita rubah ke bawah. Oke, lalu stres kerjanya kita letakkan di sini. Kinerjanya kita buka. Oke, lalu apa lagi tahapannya? Tahapan selanjutnya adalah kita buat garis saling berhubungan antara keempat variabel ini. Caranya, kita klik connect, pastikan dia biru dulu ya teman-teman. Lalu kita tarik dari kepemimpinan, tarik garis ke kinerja. Lalu kepemimpinan, kita tarik garis ke stres kerja. Lalu kepemimpinan, kita tarik garis juga ke lingkungan kerja. Kemudian, variabel kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini kita tarik garis juga dari lingkungan kerja ke kinerja. Jadi harus kena ya, dari bulatan ini sampai ke bulatan ini harus kena masuk ke dalam bulatan ini supaya garisnya terbentuk. Kemudian dari lingkungan kerja ke stres kerja. Oke. Nah, apalagi yang belum? Stres kerja berhubungan ke kinerja. Oke, berarti ini udah semua ya, udah saling berhubungan semua ya, kepemimpinan ke lingkungan kerja, kepemimpinan stres kerja, kepemimpinan ke kinerja, lingkungan kerja ke kinerja, lingkungan kerja ke stres kerja ke kinerja, ini sudah saling berhubungan. Lalu, apalagi tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya kita menganalisa data ini. Untuk menganalisa data ini apabila memenuhi syarat itu harus lebih dari 0,5. Bagaimana kita melihat nilainya lebih dari 0,5 apa tidak? Jadi caranya kita klik calculate, lalu klik PLSM, kemudian kita start. Nah, di sini udah kelihatan angka-angkanya, ada yang minus, ada yang 0,2, ada yang minus lagi. Nah, ini kan agak berantakan ya, kita lihatnya agak bingung. Jadi supaya nggak bingung, ini bisa dipermudah untuk membacanya. Kita tinggal klik aja outer loading. Nih, jadi di outer loading ini sudah ditabelkan dan sudah dirapikan. Jadi di sini ada variabel kepemimpinan, kinerja, lingkungan kerja, dan stres kerja. Nah, kita lihat ini di sini banyak yang merah-merah. Yang merah-merah ini artinya variabel tersebut tidak valid atau tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya itu tadi kan harus lebih dari 0,5, sedangkan ini 0,4, minus 0,8, minus 0,6. Jadi sebenarnya untuk data ini 0,7, lebih dari 0,7, tapi karena soal kita lebih dari 0,5, berarti yang dihapus itu hanya yang kurang dari 0,5. Apa aja yang dihapus? Yang dihapus yaitu S1.2 sampai X1.5, kemudian X2.1 sampai X2.3, terus S3.4 sampai S3.5, lalu Y1. Y1.1.
Untuk Y1.2 ini masih 0,6, jadi nggak usah hapus ya teman-teman. Terus bagaimana cara menghapusnya? Nah, cara menghapusnya itu kita kembali lagi. Nih, kita klik edit. Lalu untuk data yang di sini tadi, data yang sebelah kiri ini tadi, kita hapus tinggal. Jadi yang tidak sesuai tadi itu di tabel X1.2 sampai X1.5 ya. Kita tinggal klik delete yang ada di keyboard kita. Ada tulisan delete, kita klik delete. Nah, langsung ke delete ya teman-teman. Lalu untuk variabel X2 tadi X2.1 sampai X2.3. Ini kita delete juga. Kemudian untuk tabel X3 ini tadi S3.4 sampai S3.5. Kita delete juga. Lalu apalagi Y ya, tinggal Y1. 1.1 juga kita delete. Nah, jadi sisalah tabelnya, gambarnya seperti ini. Di gambarnya berubah menjadi seperti ini dan menjadi sedikit ya. Baiklah, sekarang kita olah data lagi ulang. Kita lakukan lagi cek ulang dengan cara calculate, lalu kita klik PLS, lalu kita start. Nah, di sini kita lihat lagi nilai overloadingnya. Bagaimana overloadingnya? Kita lihat di sini. Ternyata overloadingnya itu nilainya sudah lebih dari 0,5 semua ya teman-teman. Nah, tapi masih ada yang merah nih. Nggak apa-apa. Karena tadi nilai 0,5 ini kan boleh ya. 0,5 lebih dari 0,5 ini boleh. Kemudian setelah ini berarti kita bisa lanjutkan penelitian ini karena semua datanya sudah valid. Nah, apa saja yang kita lihat? Yang kita lihat itu pertama adalah di sini bisa kita lihat nilai R-square ya, teman-teman. Nah, nilai R-square-nya di sini bisa kita lihat. Jadi nilai R-square-nya ini ada 0,410. Jadi kalau kita persenkan ini menjadi 41% membaca R-square-nya. Terus kita lihat nilai construct, reliability, and validity-nya. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah nilai AV-nya. AV-nya itu di sini kalau misalnya dia kriterianya untuk nilai AV ini lebih dari sama dengan 0,5. Sedangkan data yang kita peroleh di sini ternyata lebih dari 0,5. Berarti data di sini valid ya teman-teman, data AV-nya. Data AV-nya valid sehingga bisa kita teruskan. Lalu di sini juga kita bisa cek nilai Crobat alpha dan composite reliability-nya. Untuk Crobat alpha ini kriterianya itu lebih dari sama dengan 0,6. Nah, di sini nggak ada yang kurang dari 0,6 atau sama dengan 0,6 ya teman-teman, lebih semua nilainya. Berarti ini valid. Nah, data ini sebenarnya bisa kita copy ke Excel untuk jadi lampiran kita, tapi harus berbayar, harus pro. Jadi untuk mengantisipasinya kita screenshot aja teman-teman datanya. Nah, ini datanya kita screenshot. Ini datanya kita screenshot ya. Screenshot. Terus tadi data R-square di sini juga kita screenshot. Oke. Terus data apa lagi tadi? Oh, di sini kita juga lihat model fit, data model fitnya ini kita lihat nilai SRMR dan NVI-nya. Kita screenshot dulu ya teman-teman. Screenshot. Setelah itu sudah selesai untuk data di PLSM algoritma. Jadi setelah di sini kita lihat lagi. Kita kembali lagi ke edit, kita lihat di calculate. Jadi, untuk mengolah data di sini ada dua tahap, yaitu tahap pertama kita lihat data PLSM, kemudian tahap kedua itu kita lihat data bootstrapping.
bootstrapping ini untuk menilai uji hipotesisnya berhubungan atau tidak berhubungan. Kita klik, lalu kita start. Apa yang muncul di sini? Muncul gambar kerangka konsep kita tadi. Lalu apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat adalah yang pertama, pet coefficient-nya. Pet coefficient-nya ini kita lihat apa teman-teman? Kita lihat nilai T statistik dan P-value-nya. Nah, di sini nilai T statistik dan P-value ini disebut signifikan apabila nilainya lebih dari 1,96. Nah, jadi nilai statistiknya yang lebih dari 1,96 yang mana? Ya ini, yang P-value-nya hijau-hijau. Ini ya, 2,5 dan 2,6. Jadi, nilai statistik yang bisa kita lihat itu kepemimpinan dan kinerja, lalu lingkungan kerja dan stres kerja. Kemudian, untuk melihat pengaruh langsung, jadi kita bisa menganalisa tabel di original sampel ini. Nah, jadi pengaruh langsungnya itu ada. Kalau misalnya nilainya lebih dari 0,5, berarti dia memiliki pengaruh langsung. Apa nilai yang lebih dari 0,5 di sini di original sampel ini? Ada kepemimpinan terhadap kinerja. Jadi kepemimpinan ini berpengaruh langsung terhadap kinerja. Kemudian yang mana lagi? 0,679. Jadi lingkungan kerja memiliki pengaruh langsung terhadap stres kerja. Nah, ini kita screenshot lagi untuk menjadi lampiran kita. Setelah itu, tadi ada lihat nilai uji hipotesisnya, kemudian lihat pengaruh langsungnya. Nah, untuk melihat pengaruh tidak langsung, itu kita klik total indirect effect. Total indirect effect yang kita lihat juga di sini nilai statistiknya dan P-value-nya. Wah, di sini merah semua ya. Berarti apa? Berarti tidak ada pengaruh tidak langsung antara variabel ini. Nah, jadi beginilah cara tutorial menginput atau menghitung data PLS. Cara menginput, jadi tadi ada dua ya yang harus kita ketahui, yaitu calculate PLSM dan calculate bootstrapping. Jadi ini yang harus kita analisis nilainya teman-teman. Apakah ada hubungannya atau tidak? Apakah valid atau tidak? Oke, mungkin sekian dulu tutorial dalam menginput data atau menganalisis data menggunakan Smart PLS 4. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih sudah menonton video saya. Langkah penelitian tersusun terarah, data diuji dengan metode yang jelas. Jika pemaparan masih memiliki celah, mohon arahan dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.